Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita sama-sama mau menikmati Tuhan melalui Bible Study CK7 Online. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara, kita yang hari ini mendengarkan, kita akan menikmati dan kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Untuk itu sebelum kita melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menghidupi segala firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ini semua adalah tuntunan untuk langkah kami tidak salah di dalam melangkah, untuk hati kami tetap berpaut kepadamu, untuk mata kami tetap memandang bahwa pertolongan kami hanya kami dapatkan daripadamu. Supaya hari-hari kami ini ya Tuhan dapat kami lewati dengan bijaksana, karena pengenalan akan Tuhan akan membuat hidup kami diberkati dan disertai oleh Tuhan. Beri ya Tuhan kepekaan buat hati kami, supaya segala sesuatu yang hari ini kami pelajari Tuhan, bukan lewat begitu saja, bukan hanya karena rutinitas, tapi kami benar-benar datang untuk kami mau dikenyangkan, untuk kami mau dipuaskan di dalam Engkau. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, supaya apa yang disampaikan dan apa yang kami dengar Tuhan, semuanya berasal daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Yeremia yang ke-25, di mana nanti kita akan menikmati 38 ayat saudara-saudara dari 2 perikop. Perikop yang pertama adalah menceritakan tentang Yehuda yang akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan kemudian mengingatkan bahwa piala amarah Tuhan akan disediakan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dari 2 perikop ini Yeremia akan menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan sebenarnya yang menyertai kehidupan mereka. Nah, mari kita baca satu persatu saudara-saudara. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda
dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan itu datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. 23 tahun. Mereka acuh tak acuh, saudara-saudara, dengan firman Tuhan. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan, dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Dikatakan oleh Yeremia, Tuhan itu sudah sekian lama mengingatkan orang Israel, menunggu orang Israel untuk bertobat, membuat segala sesuatu itu mendatangi bangsa Israel untuk mengingatkan mereka melalui para nabinya. Kesabaran Tuhan itu 23 tahun, tapi bangsa Israel tetap degil hatinya. Saudara-saudara, segala sesuatu yang sudah Tuhan usahakan, itu tidak mereka lakukan dengan baik. Bagaimana Tuhan tidak henti-hentinya mengirim utusan-utusannya supaya mereka bertobat. Ada perintah-perintah, aturan-aturan Tuhan yang sama sekali mereka tidak lakukan, mereka tidak kerjakan. Dan ketika mereka tahu bahwa ada janji Tuhan, tapi ketika mereka melakukan yang benar, apa yang dilakukan mereka? Sebaliknya, saudara-saudara, mereka mengabaikan setiap perintah dan aturan-aturan yang daripada Tuhan. Seruan untuk bertobat itu adalah poin pokok pesan Nabi Yeremia. Dia datang pada waktu itu untuk mengajak mereka itu bertobat dan berbalik dari segala kesalahannya. Mereka diperingatkan bagaimana mereka ini sudah menyakiti hati Tuhan. Bahkan mereka mulai membuat berhala-berhala dari buatan tangan mereka, yang seolah-olah mereka bisa membuat segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka melalui berhala ini. Mereka sudah menyembah, mereka sudah membuat segala sesuatunya sesuai dengan pemikiran mereka, supaya mereka bisa menjalankan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Karena kalau Tuhan punya aturannya sendiri, kalau berhala mereka yang ngatur. Karena ini perbuatan tangan mereka yang dibuat oleh hasil dari tangan mereka. Nah, ini membuat kesedihan di mata Tuhan. Yeremia datang untuk menegur mereka. Ayo kamu bertobat. Ayo kamu jangan degil hatinya. Supaya kamu bisa dipulihkan. Supaya kamu tetap bisa ada di tanah perjanjian nenek moyang kamu ini. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Di ayat yang selanjutnya kita baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya yang akan terjadi, saudara-saudara, aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku. Aku akan datang, mendatangkan mereka, melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas. Dan akan kubuat menjadi kengerian, menjadi
sasaran suwitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan bisa memakai yang jahat untuk menghancurkan mereka. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Waktu yang panjang sekali, saudara-saudara. Mereka akan ada di bawah penindasan. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun ini, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel yang tadi dipakai Tuhan untuk menjadi perantara, dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada mereka. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Ini Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia. Dikatakan ada 70 tahun di mana mereka akan berada di dalam penindasan. Ini semua terjadi karena efek kedegilan hati mereka. Mereka akan ditumpas oleh Raja Babel atas suruhan Tuhan. Dan kehancuran itu akan terjadi. Tuhan sudah ngomongin ini, berarti belum terjadi, saudara-saudara. Dan dikatakan 70 tahun, nanti kita akan cek apakah benar 70 tahun. Tepat seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan. Bahkan dikatakan efeknya itu tidak ada lagi sukacita di sana. Bahkan bunyi batu kilangan. Batu kilangan itu menandakan ada pekerjaan di sana. Sebuah kehidupan yang sedang berlangsung. Itu tidak mereka dengar lagi. Dalam artian apa? Sudah tidak ada lagi yang melakukan pekerjaan di sana. Tapi setelah 70 tahun ini, Tuhan mengizinkan Raja Babel itu berkuasa. Dan setelah itu Tuhan yang akan membalas. Tuhan akan menghancurkan Raja Babel. Nah, ini sudah dinyatakan dan sudah disampaikan di dalam Yeremia 25 ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pembalasan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel. Dikatakan bahwa piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Kita baca di ayat yang ke-15, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan di antara mereka. Maka aku akan mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran, suwitan, dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya. Juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus dan semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema,
Bas dan kepada orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada Raja Madai, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga kepada Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Nah, ini disebutkan ya saudara-saudara, siapa aja yang akan tertimpa amarah murka Tuhan. Kalau di sini cuma disebutkan nama bangsa-bangsanya. Di Yeremia yang akhir-akhir itu akan didetailkan bagaimana nubuatan itu akan terjadi. Nah, ini semua berisi hukuman atas bangsa-bangsa yang disampaikan oleh Tuhan. Siapa-siapa aja yang akan terkena hukuman Tuhan. Dan sebagai perantara, Yeremia akan meminumkan anggur murka Tuhan ini dengan menyampaikan bahwa amarah Tuhan akan menghampiri bangsa-bangsa tersebut. Di mana tadi ada Yerusalem, kota-kota Yehuda, Raja Mesir dan semua bawahannya. Raja negeri Uz ini adalah tempat kelahiran Ayub ya saudara-saudara. Raja negeri Filistin dan raja-raja lain yang nanti akan meminum amarah Tuhan. Bagaimana apa yang dikatakan Tuhan itu akan digenapi. Kamu boleh bermain-main ketika kamu diarahkan oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi ingat, suatu ketika nanti amarah Tuhan juga akan mengenai engkau. Itu yang difirmankan oleh Nabi Yeremia. Nah, kemudian selanjutnya di ayat yang ke-27. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi. Oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman. Sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, kalau bisa dengar suara Tuhan dan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, itu sungguh mengerikannya ya saudara-saudara. Dan ini merupakan pesan yang Tuhan yang sampaikan secara nyata kepada Yeremia, bahwa tidak akan satupun yang bisa terlepas dari amarah Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, Tuhan akan menggenapinya. Tapi tetap hati mereka tidak berubah. Di ayat yang ke-30 kita lanjutkan. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Tempat di mana Tuhan mengembalakan domba-dombanya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Nah, di dalam nubuatan ini ketika Tuhan menyampaikan sesuatu itu diumpamakan sebagai singa yang mengaum. Bagaimana dahsyatnya suara Tuhan dan apa yang akan terjadi menyertai kedahsyatan firman Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian di ayat yang selanjutnya, mengeluh
dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah di dalam debu, hai pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih. Dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Gak ada satupun yang terluput. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan. Bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada keluputan. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh. Sebab Tuhan merusakkan padang gembala mereka. Dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala. Saudara-saudara, ketidaktaatan bangsa Israel ini mendapat kesabaran dari Tuhan selama 23 tahun. Yang artinya apa? Sebuah penantian itu akan ada batasnya. Ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk bertobat, ketika Tuhan menyampaikan teguran-teguran supaya mereka bisa memperbaiki kelakuannya, supaya mereka kembali menyembah Tuhan yang benar. Tapi mereka mengabaikannya sampai batas waktu yang Tuhan izinkan, yaitu 23 tahun. Selama itu Tuhan masih menginginkan mereka kembali karena kasih Tuhan. Masih ada masa penantian. Tuhan masih menunggu mereka untuk mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan masih berjaga-jaga atas mereka melalui hamba-hambanya yang memperingatkan mereka, yang mengajar mereka, yang mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Tuhan dapati? Perlakuan mereka semakin hari semakin menyimpang dari perintah Tuhan. Bahkan dikatakan semakin jahat kelakuan mereka. Mereka membuat berhala-berhala dari tangan mereka sendiri dan mereka menyembah apa yang dibuat oleh tangan mereka. Sehingga Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyelesaikan misinya. Selama 70 tahun dikatakan, saudara-saudara, mereka dibuat sunyi senyap sebagai penghukuman dari Tuhan. Tidak ada sukacita lagi. Tidak ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan lagi. Dan di masa penantian penggenapan janji Tuhan itu, ada orang-orang yang tetap berharap supaya penggenapan janji Tuhan selama 70 tahun Tuhan membuat kesunyian. Dan mereka tetap berdoa, mereka tetap berharap supaya setelah 70 tahun janji Tuhan ini digenapi. Nah, nubuatan Nabi Yeremia ini dipegang oleh orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka tetap berharap suatu saat ketika tepat 70 tahun semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Siapa mereka yang berharap? Salah satunya adalah Nabi Ezra, saudara-saudara. Nabi Ezra memegang nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia ini. Kita coba lihat di dalam Ezra, kitab Ezra. Ezra yang pertama, saudara-saudara. Ezra yang pertama ayatnya yang ke-1. Pada tahun pemerintahan zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Dalam zaman Nabi Ezra, Kores mulai mengerjakan apa yang dinubuatkan Tuhan. Nabi Ezra diutus untuk kembali. Nabi Ezra diutus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun, peringatan Tuhan ini tetap didoakan dan tetap diharapkan oleh mereka yang ada di dalam pembuangan. Dan satu lagi, kita lihat di dalam masa
Daniel dalam pembuangan juga di Babel, saudara-saudara. Daniel 9 ayat yang kedua. Daniel yang ke-9 ayat yang kedua dalam perikop doa Daniel. Nah, ini di masa pemerintahan Daniel hidup. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Dia menyelidiki dan ternyata itu 70 tahun. Nah, di tahun-tahun itu Tuhan menggenapi. Ini sebagai bukti, saudara-saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, mereka itu masih mengikuti Tuhan. Mereka masih mau mendengar suara Tuhan. Segala sesuatu yang dikatakan kepada kita dari kitab-kitab itu masih dipelajari untuk mereka doakan, untuk mereka nantikan. Dan mereka meyakini bahwa segala sesuatunya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Sehingga mereka terus berjuang untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan. Mereka tetap berdoa sampai penggenapan nubuatan-nubuatan itu terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara-saudara? Apakah kesabaran yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita hari-hari ini kita hargai? Dihargai dengan apa? Dihargai dengan perbuatan yang baik atau dihargai dengan ketidaktaatan? Kita masih mau ditegur dan mendengar suara Tuhan, atau kita tetap berada di dalam pemikiran-pemikiran kita yang kita anggap bahwa dunia ini menyediakan segalanya? Saudara-saudara, ketika kita mau bertobat, ketika kita tahu bahwa kita selama ini melakukan sesuatu yang salah dan kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan, maka di situ akan ada keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, sambil menantikan ini semua, kiranya kita bisa memperbaiki segala sesuatunya. Kiranya kita melalui apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, apa yang Tuhan berkatakan di dalam kehidupan kita pasti akan terjadi. Setiap janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Kita akan melihat satu lagi, saudara-saudara, sebuah ayat di dalam 2 Petrus. Kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan penggenapan Tuhan di dalam kehidupan kita, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dikatakan ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan. Tadi ini kita berbicara juga di dalam kitab Yeremia, bagaimana ini semua karena kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jangan sia-siakan, saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Melalui kesabarannya, mari kita responi dengan ketaatan, bukan dengan kedegilan hati. Dosa-dosa yang mungkin masih kita kerjakan hari ini, perintah-perintah Tuhan yang mungkin belum kita lakukan hari ini, peringatan-peringatan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui hamba-hambanya, teguran-teguran yang membuat hidup kita mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi yuk kita maknai, supaya kita bisa berbalik ke dalam jalan yang benar, supaya di dalam kehidupan kita bisa beroleh keselamatan. 70 tahun mereka menanti janji Tuhan dan itu digenapi. Mereka yang ada di dalam pembuangan, mereka inilah yang tetap mengerjakan keselamatan mereka. Karena mereka percaya apa yang Tuhan nyatakan akan mereka terima. Mari saudara-saudara, kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan buat Tuhan marah, jangan buat Tuhan kehilangan kesabarannya, tapi kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pimpinan Tuhan. Saat ini sudah selesai saya menyampaikan apa yang disampaikan dalam Yeremia 25, tapi firman ini akan sia-sia jika kita hanya membaca dan mendengarkan.
tapi bagaimana kita ditegur, bagaimana kita dikuatkan, dan bagaimana kita punya keinginan dan kemauan, saudara-saudara, untuk bisa berbalik kepada jalan-jalan yang benar. Keselamatan asalnya dari Tuhan, tapi kita dituntut untuk bisa mengerjakannya dengan sempurna. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami tahu kelemahan kami tahu keterbatasan kami, tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan, kami sedang menanti perbuatan tangan Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan bagaimana kami mungkin sudah salah di dalam menanggapi segala pergumulan hati kami. Mungkin hari-hari ini kami mulai menjauh daripadamu. Mungkin kami masih hidup di dalam dosa-dosa kami. Mungkin kami masih merasa benar sehingga kami bukannya mempermuliakan nama Tuhan tapi mempermuliakan nama kami. Apapun itu Tuhan, Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu hari ini. Engkau bukan hanya mengingatkan kami, tapi Engkau juga akan membuat kami kembali Tuhan. Sehingga di waktunya nanti kami juga menuai keselamatan yang daripadamu. Kerinduan kami supaya sampai akhir hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kami dilayakkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Kau nubuatkan, yang Kau sampaikan, tangan-Mu bekerja atasnya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.